Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di acara ini, di kajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelumnya, kepada para peserta kajian online, silahkan mengambil posisi ternyaman dulu supaya kita bisa menyimak materi ini dengan baik, dengan senyaman mungkin. Silahkan mengambil posisi duduknya senyaman mungkin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada istilahnya tak kenal maka tak aruf. Sebelum kita memulai kajian pada malam ini, alangkah baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Ranti Rahmawati selaku moderator yang akan memandu jalannya acara ini. Itu ada coba. Nah, selanjutnya saya kenalkan pemateri pada malam ini ya. Oh iya. Untuk pemateri pada kajian malam ini akan disampaikan oleh Kang Yunus. Profil lengkapnya, nama lengkap Yunus Saifullah, nama panggilan Yunus, aktivitas offline di tata usaha, aktivitas online, scroll sosmed, Masya Allah sekali ya itu aktivitas online-nya, akun media sosialnya, Facebook, Yunus Saifullah, Instagram, Yunus Saifullah, mempunyai moto hidup yaitu hidup tidak hanya hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kepada materi yaitu Kang Yunus, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ada ramang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sawang-sawangna. Alhamdulillah, Masya Allah bisa berjumpa dengan orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang soleh, pilihan Allah luar biasa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Li sadri wa yassir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebelumnya suara saya sudah jelas? Cina kecil nih. Cukup jelas, alhamdulillah. Kurang jelas. Jelas ya? Kurang. Oke, mungkin di sana jaringan terkendala. Baik, bismillah. Kita mulai. Ini forumnya bukan kajian, bukan pengajian, bukan tabligh akbar apalagi ya. Bukan seminar. Tapi ini lebih ke forum, kita berbagi informasi, sharing ya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua.
Baik, tak lupa marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat ridhonya kita masih bisa diberi kesempatan untuk terus mengamalkan. Tempat ada Yana. Mohon maaf, itu teteh siapa di unmute speakernya? Oke. Masih bisa diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk terus mengamalkan, untuk terus menambah kebaikan ya. Salah satunya dengan silaturahmi, walaupun melalui via Zoom ya atau online. Alhamdulillahirrabbilalamin, nikmat yang sangat luar biasa, patut kita syukuri dan patut kita mengungkapkan rasa syukurnya dengan semaksimal mungkin. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu alaihi Sallallahu wasallam, alaihi wasallam. pada keluarganya, pada sahabatnya, para tabi'in dan tabi'innya. Kita mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan selalu istiqomah dalam melaksanakan segala ajarannya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke. Tema pada malam hari ini sangat luar biasa. Itu saya dapat tema inspirasinya entah dari mana gitu ya. Tiba-tiba terbersit kata-kata seperti itu. Yaitu bertemakan pada malam Ahad sekarang, pergi, hilang dan lupakan. Sebelumnya Namanya luar biasa. mendengar kata pergi, hilang dan lupakan, apa yang terpikirkan di antara benak-benak Iya teh, kemana? Iya, kenapa Neng? Bentar ya. Sebentar. Di unmute Hanifatul Muslimah, di unmute ya, unmute terlebih dahulu. Yo, kira-kira apa sih yang terpikirkan di benak Anda, di pikiran Anda ketika mendengar pergi, hilang dan lupakan? Kira-kira kemana arahnya tuh? Boleh kita berbincang-bincang dulu biar tidak terlalu tegang. Ketika mendengar pergi, hilang dan lupakan, apa yang terpikirkan? Kaitannya dengan apa dah? Kira-kira. Kang Sidik boleh? Masya Allah nih guru kita nih. Apa kira-kira Kang Sidik? Asmara, Kang. Hah? Tentang cinta, tentang asmara, tentang sebuah hubungan atau naon ya? Apa tuh ya? Oke, yang lain boleh menjawab. Kita ini aja interaktif ya. Jangan sampai saya kayak orang tidak butuh kayak orang gabut gitu berbicara sendirian gitu ya. Yo, kata Kang Sidik ketika mendengar pergi, hilang dan lupakan itu tentang asmara, tentang cinta. Yang lainnya boleh menjawab. Kalaupun tidak di suara boleh di chat ya. Kira-kira apa nih? Mengarahnya kemana ketika mendengar pergi, hilang, dan lupakan? Mantap. Masa lalu. Masa lalu, oke. Apalagi? Boleh? Perpisahan mungkin. Perpisahan, oke. Apa? Kenangan. Tadi ada yang menjawab tentang asmara, tentang cinta. Ada yang menjawab tentang masa lalu. Ada yang menjawab tentang perpisahan. Itu semua mungkin selintas tentang percintaan ya, tentang asmara dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya sampaikan, yang ingin kami sampaikan bahwa
Yang namanya pergi, hilang, dan lupakan itu mengarah kepada satu kata saja. Di mana satu kata ini ringan untuk diucapkan, ringan untuk didengar, tapi berat untuk dilakukan. Apa itu? Yaitu ikhlas. Saya ulangi, mengarahnya adalah ikhlas. Dalam artian, kita dilahirkan ke alam dunia ini tidak lain dan tiada bukan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ketika Allah menciptakan kita ke alam dunia ini, tentunya dengan tanggung jawab tiada lain dan tiada bukan ialah beribadah. Namun seperti yang kita ketahui bersama, yang namanya ibadah itu tidak hanya sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Tidak hanya seperti itu. Yang namanya ibadah itu ya kita beramal soleh, melakukan kebaikan. Innal ladzina amanu wa amilus solihah. Beramal soleh. Bahwa orang-orang beriman itu selalu mengerjakan amal soleh. Terus hari demi hari menambah kebaikan gitu ya. Nah, keterkaitannya apa? Ketika kita melakukan hal yang baik, ketika kita melakukan hal kebaikan, baik itu ke orang lain, baik itu untuk diri sendiri, baik itu kepada Allah misalnya, ya kita harus pergi, hilang, dan lupakan. Yang namanya ketika kebaikan itu harus dihilangkan, harus dilupakan, jangan diingat-ingat, apalagi ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain gitu ya. Dalam artian kita, oh saya sudah membantu si Anu, saya sudah menolong si Anu. Jadi terus dibahas gitu dalam artiannya. Jadi seolah-olah kita ingin pamer gitu ya. Sebentar. Siap. Ya, mohon maaf ada gangguan terlebih dahulu. Barusan kita jadi yang namanya apa? Ketika kita melakukan kebaikan itu tidak perlu diingat-ingat gitu ya. Intinya sudah cukup ketika kita melakukan kebaikan, pergi, hilang, dan lupakan. Gitu. Jadi kita harus melatih diri untuk terus berusaha mengupayakan mengedepankan hati yang ikhlas. Terkadang kan yang namanya manusia wajar gitu ya. Ketika melakukan hal kebaikan baik kepada manusia terkhususnya gitu, kadang ada rasa ingin dipuji lah, ada rasa ingin diingat-ingat gitu bahwa saya teh sudah mencipta kebaikan kepada seseorang. Gitu. Jadi seolah hati ini teh tidak ikhlas itu. Nah, kita harus berusaha ketika melakukan suatu hal kebaikan baik kepada orang lain ataupun kepada siapapun, semata-mata beribadah kepada Allah, karena tugas kita hanya beribadah kepada Allah. Tugas kita di alam dunia ini, di dunia ini, ya kita harus berusaha mengikhlaskan. Kan kadang ada gitu ya kasus orang ketika melakukan hal kebaikan terus tidak dibalas dengan kebaikan. Gimana gitu ya, yang dirasa teh asa ngegunuk gitu tah. Nah, atau dibales deh gitu. Nah, padahal di sanalah kita diuji bahwa kita harus berlaku ikhlas dalam hal apapun, apalagi mengenai yang namanya percintaan ya. Gitu. Apalagi misalnya teh yang seseorang yang kita damba-dambakan, seseorang yang kita idam-idamkan ternyata kubatur misalnya ke orang lain. Nah, itu kita harus lebih mengikhlaskan apalagi hal seperti itu malah. Tapi yang jelas yang saya ingin tekankan bahwa pada malam hari ini cuma itu sih sebetulnya, tidak panjang lebar lah gitu ya. Ketika kita melakukan hal kebaikan, toh kembali lagi bahwa tugas kita dilahirkan ke alam dunia, diciptakan di dunia ini oleh Allah SWT untuk beribadah
Ketika kita melakukan hal kebaikan tanpa adanya ikhlas, adanya ingin dipuji, ingin pamer, ingin ria dan lain sebagainya, tentu tidak akan menjadi nilai ibadah. Itu ya. Karena tujuan kita beribadah kepada Allah. Nah, maka dari itu kita mulai belajar dari sekarang, baik hal terkecil apapun itu kebaikannya, jangan sampai hati ini merasa ingin dipuji-puji, ingin disanjung-sanjung gitu ya ketika melakukan hal kebaikan. Apalagi mengharapkan pembalasan gitu ya. Kan yang namanya ikhlas itu harus tanpa pamrih gitu ya. Tanpa mengharapkan balasan, oh saya akan melakukan kebaikan ini, nanti bakal dibalas ini. Nah, jangan sampai, yang penting tugas kita hanya melakukan kebaikan dan demi kebaikan. Gitu. Jadi, tujuan kita kembali lagi beribadah kepada Allah. Dan yang namanya ibadah kepada Allah itu tidak hanya sholat, tidak hanya ngaji, gitu. Banyak sekali aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali bisa menjadi nilai kebaikan apabila dilakukannya innamal a'malu binniyat, berawal dari niat yang ikhlas dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Toh kan yang namanya kebaikan itu cukup bisa dilakukan tanpa harus memikirkan apa yang akan dibalasnya. Karena sudah terjamin gitu kebalasan, pasti dibalas. Bahwa kita tuh jangan sampai ada rasa khawatir ketika kita melakukan kebaikan apakah akan dibalas atau tidak gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena semuanya sudah terjamin dalam Al-Qur'an gitu ya, bahwa ketika kita melakukan hal kebaikan tentunya bakal ada jaminan dari Allah SWT. Salah satunya dalam surat Al-Asr kan, wal asri, di sana Allah berfirman demi waktu gitu ya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ketika kita tidak ingin rugi, salah satunya innalladzina amanu wa amilus solihati, beramal soleh, beramal kebaikan. Kalau kita melakukan amal kebaikan, mengharap pujian dari orang lain, ingin dinilai oleh orang lain, itu tidak akan menjadi amal soleh. Itu tidak akan menjadi amal kebaikan. Cukup satu, ketika melakukan hal kebaikan, niat ikhlas karena Allah, dan semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama ini, baik hal terkecil ataupun hal terbesar, kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan, dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, karena saya mah bukan ustad, karena saya bukan narasumber, mungkin itu singkat, padat, bisa dikatakan padat lah, jelas dan lain sebagainya. Ya, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ke moderator. Mangga moderatornya. Teh Ranti. Atau diganti dulu Teh Sasha. Mungkin ada gangguan. Maaf ya, gangguan dulu sebentar, ada kendala dulu. Berhubung sayanya lagi di sekolah, jadi ada kendala dulu. Mohon maaf ya, yang sebentar-bentarnya gitu. Iklan dulu sebentar. Masya Allah, jazakumullah
khair kepada Kang Yunus atas penyampaian materinya. Semoga kita semua bisa dicerna oleh kita semua, terutama diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya saya persilahkan untuk ke orang penanya. Saya persilahkan sesi tanya jawab ya. Untuk ke orang penanya, saya persilahkan kepada para peserta yang mau menjawab. Saya persilahkan. Baik, kepada para peserta, jika yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Silahkan ya, boleh dilontarkan pertanyaannya melalui Zoom chat atau boleh secara langsung juga ya. Izin bertanya. Kepada para peserta tidak ada yang ingin ditanyakan? Atau dicukupkan? Izin bertanya boleh? Silakan. Ya. Mohon izin kepada teman-teman semua dan kepada Pak Yunus, mohon izin. Ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, kan kegiatan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tuh banyak ya, tidak hanya sekedar sholat saja, tidak hanya sekedar ibadah wajib saja, tapi ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan, atau anak-anak sekolah berkaitan dengan sekolah, atau anak-anak yang sekarang sedang mencari pekerjaan. Kemarin PT Poyen membuka banyak lowongan kerja ya, semoga diterima semua, amin. Ya, dengan berbagai banyak kesibukan duniawinya. Nah, apakah itu tidak termasuk dengan ibadah? Atau gimana sih yang namanya ibadah itu gitu? Atau bagaimana hal-hal tersebut bisa menjadi poin-poin ibadah? Kurang lebih seperti itu. Mangga Kang Yunus, hatur nuhun. Ya. Alhamdulillah. Baik, kepada Kang Yunus, silakan langsung saja jawab pertanyaannya. Baik, bismillah. Ya, mudah-mudahan kurang puas dengan jawabannya. Tentunya kan tadi sudah dikatakan yang namanya ibadah itu tidak hanya yang namanya ngaji dan sholat, kan kita beraktivitas gitu ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, bagaimana caranya sih ketika aktivitas kita yang kita lakukan itu menjadi nilai ibadah? Dalam artian amalan dunia itu kan, yang namanya kerja, yang namanya mencari nafkah, itu kan amalan dunia gitu ya. Nah, gimana sih biar menjadi amal akhirat, atau dalam artian menjadi amal ibadah? Yaitu yang pertama tadi, kita berawali dengan niat yang ikhlas gitu ya. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niat gitu ya. Terus selepas berniat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, atau Bismillahirrahmanirrahim 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika kita memulai aktivitas dengan mengucapkan nama Allah, terus la haula, dalam artian melibatkan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita memulai aktivitas kita, insya Allah di sana menjadi nilai ibadah gitu. Karena ketika kita melakukan aktivitas terus diawali dengan mengucap nama Allah, melibatkan Allah, insya Allah aktivitas yang kita lakukan akan dipermudah oleh Allah SWT dan akan menjadi nilai ibadah. Yang jelas hati kita satu dilandasi atau didasari dengan keimanan kepada Allah SWT dan niat yang lurus, niat yang ikhlas dan semata-mata mencari ridha Allah SWT. Jadi berawal dengan yang baik gitu. Insya Allah dari awal
diawali dengan bismillah, dengan ya kalau zaman sekarang diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Insya Allah jadi lillah. Ketika jadi lillah, insya Allah jadi ibadah. Seperti itu gitu ya. Terima kasih. Mungkin mudah-mudahan tidak puas ya jawabannya, Kang Sidik. Kawan kita ini, Masya Allah. Cekap, alhamdulillah, langsung dicekap, alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kirang puas. Alhamdulillah. Bagaimana kepada Kang Sidik jawabannya? Masih ada yang kurang? Kalau misalnya masih ada yang kurang, tanyakan lagi. Cekap, alhamdulillah, cekap. Hatur nuhun. Oke, alhamdulillah. Tecios harusnya. Baik, saya persilakan lagi. Kang Yadi itu yang Kang Yadi Mustafa katanya mau bertanya. Kang Bundungan kan? Tecios. Baik, saya persilahkan lagi ya. Untuk satu orang penanya lagi. Bagi yang ingin bertanya, Afwan, saya persilahkan untuk satu orang penanya lagi. Saya Baden harus Kang. Abdi ya. Kan kadang-kadang manusia itu beragam karakter. Nah, kadang-kadang ada manusia orang-orang di sekitar kita yang kita itu berniat baik, nah, tapi kadang-kadang ditanggapinya dengan salah. Dan juga kadang-kadang ada yang kita itu niatnya gimana ya? Maksudnya gini, cara menyeimbangkan antara hablum minanas dengan hablum minallah, yang kadang-kadang itu ada tolak belakang, ada bertolak belakang gitu dengan karakter manusia gitu. Ya udah ya. Syukron. Siap. Bismillah. Mohon maaf ya. Jadi ketika kadang memang banyak kasus ya, ketika kita niatnya baik ditanggapi dengan salah gitu ya. Jadi seolah-olah gimana gitu ya. Jadi kita nate jadi gimana gitu ya. Simpel saja. Ketika kita melakukan hal kebaikan, memberi kebaikan kepada orang lain gitu ya, dalam arti misalnya teh menolong, membantu kepada orang lain, terus ditanggapinya dengan salah, misalnya teh bertolak belakang gitu dengan niat kita. Cek bahasa Sunda mah nyakeun we gitunya, simpel ari bagi saya mah keun we, nu penting mah urang geus berbuat baik, berbuat hade, berbuat sae gitunya, melakukan kebaikan kepada dia. Atau ketika dia tidak menerima atau menanggapinya dengan salah, itu tidak jadi masalah gitu ya. Yang penting kita sudah melakukan kebaikan dan kita sudah niat lurus ikhlas gitu ya. Adapun ada timbal baliknya tidak kurang sesuai gitu ya. Yang mungkin bisa diperiksa lagi apakah kita melakukan kebaikan kepada seseorang itu niatnya apa gitu. Apakah mengharap timbal balik ataupun tidak. Kalau misalnya kita mengharapkan timbal balik ketika si orang itu ngasih timbal baliknya kurang bagus ke kita, ya otomatis hati kita akan merasa sakit, akan merasa menggerutu gitu ya. Nah si eta pada ulama niatnya saya gitu ya, nah timbal baliknya seperti itu. Nah kalaupun kita memiliki pertanyaan seperti itu, ya otomatis dalam hati kita masih kurang keikhlasannya. Kalau kita sudah ikhlas, tidak akan mengharapkan timbal balik apapun. Yang namanya timbal balik itu mah otomatis lah gitu, tidak usah diharapkan gitu. Ketika kita melakukan kebaikan, insya Allah akan balik lagi kebaikan. Ya, Kang Yadi, mudah-mudahan kurang puas dengan jawabannya. Terima kasih. Satu lagi. Kumaha? Boleh. Cara menyeimbangkan antara izin bertanya. Ya, sekedar satu-satu itu Kang Yadi, kumaha Kang Yadi? Bagi yang mau bertanya satu-satu. Minanas dengan gimana gitu. Yang kadang-kadang kita itu bingung harus ngejar dunia apa
gitu kan. Itu ada kadang-kadang ada dilematisnya lah di sana itu gitu. Oke. Udah Cukup Ya, Kang. siap. Tron. Oke, gini Kang ya, kan kita itu hidup di dunia gitu ya, hidup di dunia, otomatis dong kita itu akan beraktivitas keduniaan gitu ya, dalam arti mengurus dunia gitu, mengurus duniawi dengan cara beraktivitas, kerja, ini itu dan lain sebagainya gitu ya. Nah tadi yang sudah saya katakan, bahkan kita itu tugas dari Allah itu beribadah dan akan kembali lagi kepada Allah gitu. Nah, gimana caranya supaya tadi tuh ya apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah gitu. Jadi menjadi amalan akhirat gitu. Jangan sampai amalan dunia terus menjadi amal dunia gitu kan, ada amalan dunia, ada amalan akhirat di dunia ini. Kalau amalan akhirat kan sudah jelas gitu ya. Sholat, ngaji, puasa, zakat, infak, haji dan lain sebagainya. Dan kalaupun amalan dunia ini, amalan dunia seperti kerja, aktivitas dan sebagainya. Nah, supaya menjadi amalan akhirat, tadi berawal tadi dari niat yang ikhlas, diawali dengan nama Allah, diakhiri juga dengan nama Allah. Intinya terus libatkan Allah dalam aktivitas. Insya Allah akan menjadi amalan akhirat dan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah SWT. Jadi antara hablum minallah dan hablum minannasnya itu terjaga gitu. Ketika kita melakukan kebaikan, niatnya ikhlas karena Allah gitu ya, amalan dunia, mengamalkan dunia, insya Allah. Gitu. Jadi hablum minannasnya dapat, hablum minallahnya dapat ketika kita melakukan aktivitas diawali dengan nama Allah, diakhiri dengan nama Allah, dan melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Insya Allah. Seperti itu Kang Yadi mungkin. Syukron jazakallah khairan kasiron Kang. Mudah-mudahan kurang puas ya. Bisa menanyakan lagi ke narasumber yang lain. Mana tadi Teh Opri Fadil? terus betul. Ya. Assalamualaikum semuanya. Kang Yunus, saya izin bertanya perihal kita beribadah itu harus ikhlas. Saya garis bawahi kata ikhlasnya. Ikhlas itu melakukan sesuatu murni karena Allah tanpa mengharapkan apapun. Aduh, mohon maaf. Tanpa mengharapkan apapun. Tapi seringkali tanpa sadar kita menyertakan harapan sesederhana saya melakukan ini untuk seseorang agar dia senang. Itu sudah merupakan harapan. Dan ketika finally kita ngelakuin itu dan orangnya nggak senang, ada perasaan kecewa, sedih. Karena awalnya kita sudah menaruh harapan, walaupun sesederhana itu. Apakah itu sudah dikatakan ikhlas? Terima kasih, Akang, itu aja. Siap. Jadi kembali lagi gitu. Ketika kita sudah berlaku ilmu, intinya tidak apa ya, ketika kita melakukan kebaikan kepada seseorang kan berawal dari niat bahwa ingin menyenangkan gitu ya, misalnya berbaik kebaikan misalnya ke tetangga atau ke orang tua langsung, ke saudara. Kan tadi sudah dikatakan yang namanya timbal balik itu sebetulnya sudah otomatis gitu, sudah terprogram gitu, sudah sunatullah. Ketika kita melakukan kebaikan pada orang lain, ketika orang lainnya itu betul-betul menerima gitu, insya Allah gitu bakal ada timbal baliknya pada orang lain. Nah ketika kita mengharapkan tadi ada harapan gitu ya agar seseorang itu senang gitu. Toh ketika kita melakukan ibadah juga agar Allah senang gitu ya. Namun tadi jangan terlalu ditekankan gitu atas pengharapan itu gitu. Yang penting ikhtiar kita untuk terus melakukan kebaikan. Jadi cukuplah gitu selintas gitu harapan itu mah gitu. Selintas saja, jangan terlalu, kan kadang orang teh ketika melakukan hal kebaikan diinget-inget gitu ya harapan-harapannya, sudah mudah-mudahan terus meskipun sudah terlewat gitu ya.
kadang lamun kalau tidak ada timbal balik teh kan ada juga gitu orang teh sampai menanyakan gitu, ada yang seperti itu juga. Nah, intinya ketika kita ada pengharapan hal seperti itu, cukuplah selintas itu, saya berniat melakukan kebaikan pada seseorang tersebut dalam rangka menyenangkan orang tersebut, sudah cukup, jangan sampai terus diingat-ingat gitu. Yang namanya ikhlas itu kan tidak diingat-ingat gitu ketika kita melakukan hal kebaikan. Seperti itu mungkin, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun memang kurang puas, mudah-mudahan kurang puas. TOP. Amin, jazakallah ya Kang. Siap, terima kasih. Mungkin dari yang lain juga bisa menambahkan ya pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Ada satu pertanyaan lagi ya. Kirang Boleh puas. gimana Kang Yunus? Ada satu pertanyaan lagi dari narasumber lewat via chat, nanti sama saya akan dibacakan. Bagaimana? Oke. Masih bersedia untuk menjawab? Insya Allah. Bagaimana Kang Yunus? Boleh, mangga insya Allah bacakan. Ini mungkin. Mangga biasa dibacakan. Ya. Atas nama Aceh Pakih. Untuk pertanyaannya tersendiri ya. Bagaimana ketika kita ibadah? Bagaimana ketika kita ibadah, tapi hati kita tetap ingin dilihat oleh orang lain. Nah, tapi di dalam hati tersendiri dia ingin gitu bahwa ibadahnya itu tidak ingin dilihat oleh orang lain gitu. Tapi gimana ya? Oke, ya paham. Oke, Kang Aceng. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, memang ketika pengolahan hati itu, kan tadi saya sudah bilang ya dari awal, satu kata yang ringan diucapkan, ringan didengar, tapi susah atau berat untuk dilaksanakan gitu ya. Terkait apalagi yang namanya ketika kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, sudah fitrahnya manusia itu mungkin ingin dilihat gitu ya. Tapi kita harus pandai-pandai, harus sebisa mungkin, harus sepintar mungkin, karena kan di dalam jiwa kita itu ada nafsu ya, ada nafsu yang baik, ada nafsu yang buruk gitu. Nah, di sanalah kita harus pintar-pintar mengolah gitu ya. Tinggal tanya lagi kepada diri sendiri, toh kita melaksanakan ibadah itu karena siapa? Apakah karena Allah atau karena manusia gitu. Kalau karena manusia ya otomatis dong timbal baliknya akan sia-sia gitu, tidak akan mendapatkan apa-apa, cukup pujian manusia dan yang lainnya. Ketika kita melaksanakan hanya karena Allah, ketika ada yang mujinya, itu mah bonus ya. Intinya kita harus pandai-pandai ketika mengawali aktivitas, mengawali hal-hal atau beramal kebaikan atau beribadah kepada Allah. Kita harus pandai-pandai mengolah diri gitu ya bahasanya. Mengolah diri, mengolah hati. Kita harus terus berusaha meluruskan niat hanya karena Allah. Terus pikirkan apa yang bahwa saya itu ibadah karena Allah. Tujuan saya Allah gitu ya. Ketika kita melaksanakan aktivitas atau melakukan ibadah. Memang sih terkadang kita dari awal sudah ikhlas ya, niat baik, lurus, di tengah-tengah meleset gitu. Ya, yang namanya setan gitu ya, akan terus menggoda gitu.
Ketika tidak bisa di arah depan, pasti dari belakang, dari samping, dan yang lain sebagainya. Nah, di sana kita terus bisa, harus pandai-pandai mengolah dalam diri kita gitu. Karena ketika kita melakukan kebaikan kan pasti banyak bisikan dan lain. Kadang tidak hanya bisikan dalam diri, bisikan yang kita lihat pun pasti ada gitu ya. Ketika melakukan ibadah gitu. Jadi yang namanya gangguan, godaan itu ada yang terlihat dan tidak terlihat gitu. Nah, yang penting harus diawali dengan nama Allah dan terus libatkan Allah. Maka Teh Moderator, mudah-mudahan kurang puas jawabannya dan bisa menanyakan kembali. Dan saya Alhamdulillah, sangat puas kepada materinya yang sangat luar biasa sekali. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Maaf kepada para peserta juga. Terima kasih. Teh Moderator, sekedar kita closing terlebih dahulu ya, karena tadi ini. Oh, iya. Mohon waktunya sebentar. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan pada saat ini, pada waktu ini, pergi, hilang, dan lupakan, mohon untuk terus berlaku ikhlas itu ya. Ketika kita melakukan kebaikan, ini gitu, hilang, lupakanlah, pohokeun gitu ya. Yang perlu kita ingat adalah keburukan kita kepada orang lain gitu ya. Seperti moto hidup saya, hidup tidak hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup gitu ya. Intinya tujuan kita hanya kepada Allah, tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan, tidak ada sesuatu hal yang lain, karena tugas kita, tanggung jawab kita diciptakannya ke dunia ini illa kecuali liya'budun, hanya beribadah kepada Allah. Dan usahakanlah aktivitas kita yang kita lakukan, awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah, terus libatkan Allah, dan mudah-mudahan menjadi ibadah kepada Allah SWT. Karena itu yang akan menjadi bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah, ya ketika kita mengandalkan gitu ya amal sholat ya, seperti itu gitu. Yang menarik ketika kita melakukan hal kecil, ikhlas, ridho, kita melakukannya, itu yang akan menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kurang puas ya. Bisa nanti sering-sering kembali. Terima kasih, luar biasa, aktif sekali. Walaupun waktu yang singkat gitu ya, mudah-mudahan ada manfaat, kebenaran hak mutlak dari Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari diri saya pribadi, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara telah selesai. Terima kasih kepada Kang Yunus selaku pemateri pada kajian malam ini, dan juga kepada para peserta. Terima kasih banyak. Kalian sangat antusias sekali ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan selaku moderator memohon maaf atas kesalahannya yang sebesar-besarnya ya. Karena kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi